Nah dia itu harus didorong supaya ke kebutuhan. Kalau keinginan itu nafsu. Kalaupun kita beli nggak dimakan, itu artinya keinginan. Tapi kita tuh butuh apa? Itu salah satu kegiatan daerah itu keinginan kebutuhan. Terus kayak apa tuh? Kebersihan lingkungan, cuci tangan dan lain sebagainya biasanya bisa ke arah sana. Ya. Terus menggunakan pendekatan berbasis proyek. Ada pendekatan berbasis proyek, ada pendekatan proyek. Nah, menurut Bapak Ibu apa sih bedanya pembelajaran proyek dengan pembelajaran berbasis proyek? Kira-kira bedanya apa? Pembelajaran proyek dengan pembelajaran berbasis proyek, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira bedanya apa? Anak disuruh buat ini, caranya begini. Itu namanya pembelajaran proyek. Anak disuruh keterampilan membuat baju dari koran. Itu namanya pembelajaran proyek. Anak disuruh buat misalkan dari ini, itu adalah pembelajaran proyek. Tapi kalau anak-anak dikasih sesuatu, dia suruh berpikir mau diapakan, itu pembelajaran berbasis proyek. Anaknya berpikir, bukan disuruh-suruh. Kalau disuruh-suruh namanya pembelajaran proyek. Misalnya kalau di tingkat ini kayak anak disuruh mencangkok, itu pembelajaran proyek. Tapi kalau anak harus memikirkan kenapa munculnya masalah sampah, gitu kan ya? Itu baru pembelajaran proyek. Ibu-ibu sedang pusing dengan Shopee atau apa bu sekarang? Online ya, belanja online. Itu dibalik cari permasalahannya, kenapa bisa muncul segala. Nah belanja online itu keinginan apa kebutuhan? Apa nafsu? Gitu kan ya. Nah terus sekarang muncul lagi, kalau itu kan nggak apa-apa karena kebutuhan. Ada judi online, terus ada bank keliling, atau kalau di sini ada bank keliling kan? Ada juga. Itu kan namanya yang terjadi sosial di masyarakat, itu kan akses sosial dan lain sebagainya. Nah, kenapa begitu? Bagaimana cara menghilangkannya? Itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira kalau daerah apa ya? Pembelajaran berbasis proyek. Anak disuruh, kalau anak menanam itu kira-kira proyek apa berbasis proyek? Nah, kalau kita memberikan berbagai pertanyaan pemantik, mendiskusikan ini bagaimana, ini harus bagaimana, anak mengerjakan, itu berbasis proyek. Tapi kalau silakan tanam, silakan siram, silakan ini, itu namanya proyek. Jadi anaknya diajak berpikir, gitu kan ya. Nah, kemarin Jepang melawan Indonesia. Yang menarik apa? Kalau kalahnya, ibu kan banyak suka nonton juga ya. Nah, yang menariknya apa? Itu penonton Jepang itu sampah-sampah segala macam dibersihkan, dipungut. Itu kenapa? Karena budaya. Budaya itu karena kebiasaan. Kebiasaan itu karena oleh Bapak dan Ibu diajarkan. Nanti kalau bawa ini, nanti harus bagaimana, dikemanakan dan lain sebagainya. Itu termasuk pembelajaran berbasis proyek. Sehingga nanti akan melekat karakter menjadi kebiasaan. Nah, proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam situasi yang fleksibel dan interaktif. Nah, proyek ini kalau dulu integrasi, kalau sekarang insersi. Insersi itu kalau dulu itu dikait-kait. Kalau sekarang yang namanya proyek itu dimensi sama, elemennya sama dengan Permendikbudristek 31 ya, tetapi di sub elemennya berbeda. Tapi kalau untuk TK saya pikir temanya juga sudah berbeda dengan SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau elemennya sama kan Bu ya? Sama, ada berapa elemen? Ada 6. Profil belajar
Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila itu kalau di tingkat yang lebih tinggi itu ditanamkan, diajarkan, dibiasakan, kebiasaan oleh guru pada waktu mengajar. Di TRA pun sama, jadi kalau Bapak dan Ibu mengajar itu satu hari itu minimal menanamkan 3 dimensi. Nah, Ibu menanamkan dimensi dalam pembelajaran. Nanti penguatannya dalam P5. Jadi kenapa namanya P5? Project penguatan. Penguatan apa? P3. Penguatan profil belajar Pancasila. Kenapa? Profil belajar Pancasilanya sudah dibiasakan oleh Bapak dan Ibu pada waktu mengajar. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Berarti sebelum belajar anak berdoa. Sebelum minum membaca apa? Anak kan ditanya, doa mau makan, apa doanya? Apa Bu? Tapi kalau tanya, coba doa sebelum minum, bingung anak itu, gitu kan ya? Padahal doa sebelum minum dengan sebelum makan sama, gitu kan ya? Cuma kan anak coba doa sebelum minum, ngomong aja. Karena oleh kita tidak dijelaskan doa makan dan minum gitu, ya. Nah, terus bergotong royong itu anak itu dalam pembelajaran itu dibuat beberapa kelompok. Itu kan kita sedang mengajarkan bergotong royong. Terus ada lagi misalkan bernalar kritis. Nah, anak bisa bernalar kritis, bisa berbicara, bisa menjawab, bisa berpikir, manakala gurunya cerdas membuat pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik yang kontekstual, yang ada di lingkungan anak. Itu nanti anak akan apa sih kejadian yang terbaru di lingkungan kita misalkan. Atau anak-anak kan sudah senang nonton TV dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi penalaran kritis itu bisa mungkin manakala kita terbiasa membuat apa Bu? Pertanyaan pemantik. Gitu kan ya. Ini sangat enam. Nah, terus apa yang dimaksud profil belajar Pancasila? Dan kalau pembelajaran abad 21 kan sudah mulai Ibu kenalkan ya. Tadi kan bagaimana anak supaya berpikiran kritis, critical thinking. Tapi kan kritisnya anak yang gede dengan anak RA kan beda ya. Kalau anak ditanya menjawab teman kan sebetulnya lebih kritis anak RA daripada anak MI ya. Anak RA itu apa saja ditanyakan, apa kritis keingintahuannya tinggi lah ya, sampai gurunya bisa jawab. Nah, ini belajar sepanjang hayat kompeten dan nilai-nilai Pancasila. Apa yang dimaksud dengan profil belajar Pancasila? Dimensinya tadi ada berapa Bu? Ada 6 ya, ada 6. Kira-kira 6 ini sering dipraktekkan dalam pembelajaran apa nih Bu? Mana yang jarang? Kalau beriman tiap hari ya pasti kan berdoa, gitu kan ya. Terus mandiri, anak kan dikasih tugas-tugas konsentrasi ngerjain apa, pacul segala macam. Terus bergotong royong bareng ya, kayak besar lempar yang nangkap itu gotong royong juga. Berkebinekaan global, anak-anak kita itu kan berasal dari banyak ras, suku, penghasilan orang tua dan lain sebagainya. Itu juga dari global. Nah, kreatif pasti semuanya sudah. Dimensi, elemen, subelemen, alur perkembangan kompetensi. Jadi yang mungkin yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, terus dimensi carinya di mana Bu? Di BSAP nomor 31. Nah, ini temanya ada berapa? Ada 4 ya. Aku sayang bumi, ini gaya hidup berkelanjutan. Aku cinta Indonesia, itu maksudnya kearifan lokal. Eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah
dari barang bekas membuat karya seni dari bahan alam. Tapi anak harus berpikir dulu, oh kenapa sih banjir? Apa terus kalau banjir harus bagaimana? Terus cara menanggulangi banjir supaya tidak banjir. Tapi sebatas kemampuan anak RA. Ibu pernah jalan-jalan anak RA ke tempat sampah? Ke tempat TPA itu pengumpulan sampah. Itu apa tuh? TPS ya? TPA? TPA. Dulu lagi gandum TPA muncul TPA sampah. Nah, sering anak diajak jalan-jalan ke TPA. Sering anak-anak diajak jalan-jalan ke pasar. Sering anak-anak dibawa jalan kemana? Jangan ke tempat wisata terus, gitu kan ya. Jadi anak itu nanti muncullah ini gaya hidup berkelanjutan. Cari pasar, tuh anak suruh bercerita tentang pasar, dan ya. Kalau di Banjarmasin kayaknya kalau hujan sebulan banjir tuh ya. Saya lihat di depan hotel hujan sekalinya sudah mulai tinggi, gitu kan ya. Aku cinta Indonesia dari kearifan lokal, eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum dan seterusnya. Nah, kalau budaya di Banjar itu apa? Ada karya apa? Kemarin saya lihat di Hotel Kin. Hotel Kin itu ada anak Kalimantan Selatan, lomba tradisional itu Kalimantan Selatan. Itu tiap kabupaten itu ternyata bajunya beda-beda baju badannya, gitu kan ya, semacam-macam. Terus tariannya pun saya lihat beda. Itu kan anak daerah bisa itu dijadikan proyek, gitu kan ya, proyek. Terus kita semua bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Membuat minggu bertukar bekal. Imajinasi dan kreativitasku, rekayasa dan teknologi. Imajinasi dan kreativitasku, gitu kan? Kalau itu kan namanya rekayasa dan teknologi. Jadi era itu punya 4 tema. Sudah berapa tema Pak Ibu? Merdekanya sudah sejak kapan? Belum merdeka sejak kapan? Baru 2000? Baru mulai ya? Baru mulai. Jangan ingin langsung bisa dikit-dikit, tapi dicoba. Nanti juga akan ketemu ya. Kalau dia dicoba hanya dipikirkan, pusing banyak masalah. Tapi ada ilmu baru coba. Ini keempat. Nah, kalau kita Ramadan alaminya ada 10. Karena kementerian kita itu mendapat mandat dari Presiden untuk menyebarluaskan, menanamkan, menguatkan moderasi beragama. Moderasi beragama itu ada 4 dimensi, dikembangkan menjadi beberapa nilai. Ini adalah nilai yang 10 ini berdasarkan Perdirjen. Ini khusus untuk madrasah. Kalau KMA lain lagi bukan 10. Kalau MUI bukan 10. Yang 10 itu yang ada di madrasah. Jadi rahmatan alamin. Apa yang belum kita lakukan? Yang nomor 10 sering kita lakukan, gitu kan? Inovasi dan lain sebagainya. Nah, ini berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang dan seterusnya. Kira-kira kalau dari RA yang sering apa? Kan tidak semua nilai diterapkan, beberapa nilai yang bisa diterapkan. Ya. Terus ini berkeadaban, keteladanan, kepeloporan dan seterusnya, kewarganegaraan, sikap menerima keberadaan negara dan seterusnya. Nanti kan dulu itu kenapa kita itu apa ya? Karena lagi SD itu lagu-lagu nasional itu kan tiap hari dibaca ya. Jadi kita tuh sering apa tuh? Kayak tanah airku itu ya, sering
syukur segala macam, sehingga melembutkan hati kita, nasionalisme kita itu meningkat. Tapi kalau sekarang itu di SD saja jarang mendengar lagu-lagu itu Pak, jarang gitu kan ya, jarang. Nah ini di nomor 3 bisa dikenalkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Terus ini semuanya sampai dengan dinamis dan inovatif selalu terbuka untuk melakukan. Ini prinsip-prinsip proyek penguatannya. Terus tahapan pelaksanaan proyek, yang penting ini dulu. Tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil. Dibentuk fasilitator dan koordinator. Kalau koordinator itu mirip panitia ya. Kalau fasilitator, tapi kalau di RA apakah gurunya otomatis fasilitator atau tukar dengan guru lain? Misalnya kan ada A, ada B gitu kan. Biasa ngajar di B, nanti di proyeknya di A. Apa guru A tetap proyeknya di A, guru B tetap proyeknya di B? Biasanya tetap ya, tetap. Terus mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Nomor 2 itu Bapak dan Ibu kumpul diskusi dengan guru-guru untuk apa? Untuk membedah karakteristik RA, karakteristik madrasah RA kita itu seperti apa sih, gitu kan ya? Kira-kira kalau bulan Juli yang gak dikduk, ya itu berarti RA-nya belum stabil. Karena biasanya Juni-Juli itu tutup. Kenapa Bu? Takut tidak dapat siswa, gitu kan? Bulan Juni, Juli itu kepala-kepala daerah itu udah dikduk, gitu kan? Kenapa ada dikduk? Karena kita belum memiliki daya tarik yang luar biasa, gitu kan ya? Tapi kalau memiliki daya tarik dan lain sebagainya, tenang-tenang saja, bahkan menolak, gitu kan ya? Menolak siswa. Jadi nomor 2 itu apa? Kita menyusun karakteristik RA kita seperti apa. Untuk menentukan apa? Tema, dimensi, elemen, subelemen, dan seterusnya. Nah yang ketiga, setelah kita mendapatkan tema, jadi nomor 2 itu langkah yang kedua itu untuk menemukan tema. Itu nomor 2. Setelah temanya ketemu, maka carikan dimensi. Satu proyek itu minimal 2 dimensi. Jadi satu tema, satu proyek, satu tema minimal 2 dimensi. Satu dimensi minimal 1 elemen. 2 elemen boleh, 3 elemen boleh, gitu kan? Jadi kayak begitu. Nanti 1 elemen minimal 2 sub elemen. 1 elemen yang berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, 1 sub elemen yang berasal dari rahmatan lil alamin. Jadi kalau tema ke dimensi itu minimal berapa? 2 dimensi. 1 dimensi minimal 1 elemen. 2 elemen boleh, 3 boleh, tapi nanti rubrik penilaiannya jadi banyak, gitu kan ya. Nanti 1 elemen minimal 2 sub elemen. Bapak dan Ibu, dari mana kita lihatnya sub elemen? Lihat di panduan P5RA. Sudah punya belum Pak Ibu? Ada. Sudah berapa hari bukunya? Pertanyaannya, sekarang KM 450 kan ada turunannya, ada 4 panduan. 4 panduan itu yang 2 panduan sudah 2 bulan yang lalu terbit. Panduan yang kedua baru 1 minggu. Panduan yang kedua itu ada 2 panduan, ada P5RA, ada juga pemilihan mata pelajaran pilihan. Tapi kalau pemilihan mata pelajaran pilihan itu untuk anak madrasah aliyah saja. Nah, jadi buat itu nyari sub elemennya di mana? Nyari sub elemennya di mana tadi? Di panduan P5RA
yang baru 1 minggu di launching ya, disebarkan. Ke Kalsel udah nyampe apa Pak? Pak pengawas ya? Udah, kan. Bapak Ibu udah punya belum? Belum terbaca kan? Udah punya belum? Belum ya, ada yang belum, ada yang sudah. Belum. Nanti kalau ini saya kasih ada tuh lengkap di situ. Ya. Jadi yang ketiga ini Bapak dan Ibu lihat di panduan P5 RA dan BSKAP nomor 31 tahun 2000. Nah, itu kan pergabungan. Jadi kalau lihat dimensi, lihat elemen itu dari apa Bu? Dari BSKAP 31. Lihat sub elemen dari mana Bu? Dari panduan P5RA dan BSKAP 31. Jadi kalau dimensi sama dengan teman-teman RA TK sama, dimensi sama. Terus elemen sama. Sub elemen ada yang sama, ada yang berbeda. Tadi kan satu tema itu minimal berapa dimensi? 2 dimensi. Satu dimensi minimal berapa elemen? 1 elemen. Terus satu elemen itu minimal berapa sub elemen? 2 sub elemen. 1 dari BSKAP 31, 1 dari panduan profil panduan P5 RA gitu kan. Selanjutnya ini baru 1, 2, 3. Nomor 1 aman saya yakin. Nomor 2 Bapak dan Ibu membuat apa Bu? Karakteristik RA kita, baik dalam ataupun sekitar. Sekitarnya itu bisa sampai kabupaten Banjarmasin, kota Banjarmasin atau sekitar Banjar gitu kan ya. Itu namanya karakteristik. Kira-kira ada istilah masyarakat kita seperti apa? Penghasilan orang tua siswa kita itu seperti apa? Gitu kan ya. Kondisi lingkungannya bagaimana? Itu bisa dijadikan proyek. Kayak tadi air meluap, baru hujan beberapa kali air meluap, bisa nggak dijadikan proyek? Bisa, gitu kan? Cuma kalau anak anak kan dituntut ya, kenapa sih baru hujan air sudah meluap? Kira-kira kenapa Bu? Mungkin kalau ibu kan tahu kenapa nih baru 1 kali hujan besar tiba-tiba airnya banyak jalan yang tergenang. 1, gorong-gorongnya penuh dengan sampah. Jadi bagaimana anak mengelola sampah, gitu kan ya? Itu salah satu penyebab banjir itu adalah gorong-gorong. Kalau Banjarmasin dekat ke laut ya? Ya? Sungai. Tapi sungai meluap akibat lautnya meluap juga. Kemarin di daerah Tangerang Jakarta itu yang rumah-rumah pinggir pantai itu airnya naik, namanya rob. Walaupun air dari sini kencang, kalau air lautnya lagi naik, gitu kan ya. Nah air laut naik itu akibat apa? Akibat gravitasi bulan, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada gerhana matahari itu, gitu kan, terhalang oleh bulan, kan ombak itu naik dan lain sebagainya. Nah kalau di daerah Tangerang kemarin saya lihat tuh lagi musim rob. Kalau di sini karena jauh ke laut mungkin bukan rob, atau juga mungkin rob juga, cuma jarak jauh sehingga air sungai tidak masuk, tidak bisa masuk ke laut. Atau juga yang kedua tadi banyak sampah, itu bisa dijadikan di nomor 1 madrasah kita. Kalau hujan sering kebanjiran, itu kan karakteristik. Madrasah kita dekat dengan kali. Terus kira-kira kalau di sini kota Banjarmasin itu pekerjaan orang tua rata-rata apa boleh? Rata-rata apa pekerjaan orang tua? Dagang, penggali berlian ya? Batu bara, buruh, apalagi? Bangunan, tukang, pengusaha, buruh. Nah itu menjadi karakteristik madrasah kita nanti, sehingga proyeknya apa?
apa? Jadi proyek itu bermanfaat untuk anak, gitu kan ya, menambah pengetahuan anak. Jadi jangan awam-awam yang tidak pernah terjadi di Banjarmasin dijadikan proyek. Ini 1, 2, dan 3. Ada yang tanyakan nggak Bang Ibu? Dari 1, 2, dan 3. Kalau 1 nggak masalah, karena kita membentuk fasilitator. Yang kedua, kita ingin tahu RA kita tuh seperti apa sih profilnya, itu nomor 2. Nomor 3, setelah paham nomor 2, karena dari nomor 2 itu Bapak dan Ibu bisa menentukan tema. Nah kalau madrasah kita seperti ini, kira-kira temanya apa? Jadi nomor 2 itu 1 ketemu tema. Nomor 3, karena sudah ketemu tema, kira-kira kegiatan itu yang cocok dengan tema ini, dimensinya apa? Tadi kan minimal 2 dimensi, 1 dimensi minimal 1 elemen, 1 elemen minimal 2 sub elemen. Kenapa? Karena insersi di situ, gitu kan ya. Jadi dengan teman-teman TK, dimensi dan elemen sama, yang membedakan di sub elemen. Terus menyusun modul project, ini yang paling sulit Bu, yang paling sulit. Kenapa? Karena kita seperti peramal, gitu kan ya. Kita sebagai engineering, kita sebagai desainer. Jadi kira-kira nanti projectnya, kegiatan anaknya akan seperti apa, gitu kan ya. Nah, ini membuat menyusun modul project. Berapa JP sih project itu dalam 1 tahun? Terserah kebutuhan. Kalau KK itu tidak ada batasan, ya. Kalau MB, MTS, MA itu sudah ada jumlahnya. Kalau RA tidak dibatasi. Terus ini begini. Contoh intrakurikuler. Kalau bulan Juli itu kan cuma 2 minggu. Ini digunakan untuk intrakurikuler saja. Ada juga yang Agustus. Kalau dulu kan proyeknya banyak ya. Agustus itu 2 minggu untuk intra, 2 minggu untuk P5RA. Terus bulan September 4 minggu itu intra semua. Oktobernya 2 minggu intra, 2 minggu project. Terus November semuanya untuk intra, termasuk Desember. Nanti di semester 2-nya juga sama. Ini pengelolaan pembelajarannya antara intra dengan ekstra. Terus integrasi di RA semester 1, gitu kan ya. Kira-kira intrakurikuler topik dan subtopiknya yang kontekstualnya apa? Proyeknya Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi misalkan. Walaupun tadi kan di RA itu nggak harus 4, 1 sampai 2. Terus semester 2 intrakurikulernya apa? Sekarang contoh ini Bu. Yang di semester 1 topiknya kan biasa di RA itu Panca Indra. Terus syukur peringatan HUT RI, biasanya Aku Cinta Indonesia. Anak-anak kan suka menggunakan berbagai pakaian adat misalkan ya. Terus makanan dan minuman tradisional sehat bergizi. Terus festival hasil bumi. Ada pasar di kampungku. Ini kan contoh ya, contoh intrakurikuler dan P5. Terus semester 2-nya sungaiku bersih. Saya itu kekuatan Banjarmasin itu kan salah satunya di sungai. Ada saya tadi dikeroyok sama Anis acil-acil ya. Acil dikeroyok, acil stres Bu. Mak-mak nenek-nenek buat gitu kan. Kan tiba-tiba saya ingin berfoto di perahu. Ternyata buat kiri, buat kanan, segala macam. Waduh, ini acil-acil gitu kan ya. Segala macam. Nah, yang saya sedih itu sungainya itu kayaknya tidak terurus dan tidak terawat. Kenapa? Banyak eceng gondok ya, eceng gondok. Nah, ini mungkin Ibu ya. Terima kasih. Kenapa saya agak buru-buruan? Karena waktunya ya nggak terlalu ini. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didin Hadian. Aplaus dulu buat beliau. Apa kita buka sesi tanya jawab? Ada yang ingin bertanya? Mungkin kita batasi 3 orang kita. Yang ingin bertanya bisa acungkan jari biar dikasih mikrofonnya. Ibu, sak kanan, ada? Sak kiri, ada yang bertanya? Bila ada apa-apa, berarti sudah jelas saja berarti. Ada kan? Bapak Ibu. Jangan malu-malu ya. Mau minta file, izin Bapak narasumber kalau di luar konteks katanya boleh. Mungkin di luar dari ini ada yang ditanyakan. Kalau bisa dijawab. Oh iya, ya. Boleh kata Bapak kalau bisa dijawab jawab saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad dari RAA Putri. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah P5 ya Pak ya. Di lingkungan sekolah saya itu kan banyak siswa siswanya kurang mampu nih. Dan kebetulan daerah kami juga daerah pinggiran yang kebanyakan memang orang tuanya kerjanya kayak semplaut lah, serabutan lah. Langkah apa saja sih yang